Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kalor. Kalian pernah gak sih merasa bingung kenapa saat memegang gelas berisi air panas dan kita ikut kepanasan? Hal ini terjadi karena kalor berpindah dari air lalu ke gelas hingga akhirnya ke tangan kita. Terjadinya perubahan wujud sering diamati dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada air mendidih terlihat gelembung-gelembung uap air yang menunjukkan adanya perubahan wujud dari air menjadi uap. Untuk mendidihkan air diperlukan kalor, sehingga untuk mengubah wujud zat cair menjadi gas diperlukan kalor. Air panas jika dibiarkan terlalu lama akan mendingin mendekati suhu ruang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kalor dilepaskan benda tersebut ke lingkungan. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda hingga suhu tertentu dipengaruhi oleh jenis benda. Besaran yang digunakan untuk menunjukkan hal ini adalah kalor jenis. Lalu, apa sih sebenarnya kalor itu? Pahami penjelasan berikutnya ya. Pengertian kalor. Kalor merupakan panas yang bisa berpindah dari benda yang memiliki kelebihan kalor menuju benda yang kekurangan kalor. Kalor biasanya dinyatakan dalam suhu. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan joule. Satuan lainnya dinyatakan dengan kalori. Kalor. 1 kalori didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan sebanyak 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,2 joule dan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diserap oleh benda bermassa tertentu untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Satuan kapasitas kalor dalam sistem internasional ialah J/K. Kalorimeter merupakan alat yang umum digunakan untuk mengukur kalor. Kalorimeter ini terdiri dari sebuah bejana logam dengan kalor jenis yang telah diketahui. Bejana ini ditempatkan di dalam bejana lain yang lebih besar. Kedua bejana ini dipisahkan oleh bahan penyekat, seperti gabus atau wol. Kegunaan bejana luar adalah sebagai pelindung agar pertukaran kalor dengan lingkungan di sekitar kalorimeter dapat dikurangi. Kalorimeter juga dilengkapi dengan batang pengaduk. Pada waktu zat dicampurkan, air di dalam kalorimeter perlu diaduk agar diperoleh temperatur yang homogen dari percampuran dua zat yang suhunya berbeda. Kalor jenis. Kalian sudah pernah mendengar istilah kalor jenis kan? Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Kalor jenis juga diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melepas atau menerima kalor. Masing-masing benda mempunyai kalor jenis yang berbeda-beda loh. Satuan kalor jenis ialah J/kg derajat Celcius. Selain itu, ada rumus lain untuk menentukan kapasitas kalor itu sendiri, yaitu C sama dengan M dikali C. Keterangannya, C sama dengan kapasitas kalor atau J/K, M sama dengan massa benda yang menerima atau melepas kalor atau kilogram, C sama dengan kalor jenis zat atau J/kilogram kali K. Rumus besaran kalor yang digunakan untuk merubah wujud suatu zat, Q sama dengan M kali L. Keterangannya, Q sama dengan jumlah dari kalor yang diserap ataupun dilepaskan, atau joule. M sama dengan massa atau bobot suatu zat atau kilogram. L sama dengan kalor laten atau kalor lebur, atau joule per kilogram. Di bawah ini adalah rumus kalor yang diperlukan untuk menghitung kalor, baik untuk menaikkan atau menurunkan suhu. C sama dengan Q per M kali delta T atau Q sama dengan M kali C kali delta T. Keterangannya, C sama dengan kalor jenis dalam bentuk J per kilogram dikali K atau kal per
gram derajat Celcius. Q sama dengan besaran energi dari kalor dalam bentuk joule atau kalori. M sama dengan massa dalam gram atau kilogram. Delta T sama dengan perubahan suhu atau bisa disebut juga dalam Kelvin atau derajat Celcius. Rumus kapasitas kalor yaitu C sama dengan Q per delta T. Keterangannya, C sama dengan kapasitas kalor, Q sama dengan banyaknya kalor, delta T sama dengan perubahan suhu. Dari penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa semakin mudah suatu bahan untuk menghantarkan panas, maka kalor jenis bahan tersebut semakin besar. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.